Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurzalina. Di sini saya akan menjelaskan suatu materi, yaitu tugas praktek PKN, yaitu legitimasi kekuasaan. Teori kekuasaan secara dewasa berbicara tentang kekuasaan memang tak hanya terdapat pada satu sektor saja, tetapi terdapat pada banyak sektor seperti sektor politik, sektor ekonomi, sektor suatu lingkungan, dan lain-lain. Kekuasaan itu secara umum diartikan sebagai sebuah kewenangan yang sudah dimiliki oleh individu atau kelompok untuk menjalankan sesuatu baik yang bersifat wajib atau hanya hak saja. Oleh sebab itu, kekuasaan hanya sebagai pengertian atau pemahaman saja jika ditetapkan atau dijalankan. Kekuasaan yang telah dijalani oleh individu atau kelompok bisa ada yang memiliki dampak baik untuk lingkungan dan orang lain, serta ada juga yang memiliki dampak buruk terhadap lingkungan dan orang lain. Dengan kata lain, kekuasaan yang berada di tangan individu atau kelompok yang baik akan menghasilkan dampak yang baik juga, bahkan bisa memberikan manfaat untuk individu atau kelompok yang tidak memiliki kuasa. Semakin banyak orang yang memiliki kuasa tergerak hatinya untuk membantu orang lain, maka akan memberikan perubahan bagi kehidupannya. Pada dasarnya, kekuasaan dalam skala yang kecil sudah sering kita lihat atau kita menjadi pemegang kekuasaan itu sendiri. Kekuasaan dalam hal kecil ini berupa keluarga yang dimana terdapat kepala keluarga dan juga anggota keluarga. Kepala keluarga itulah yang memiliki kuasa untuk memimpin dan mengarahkan anggota keluarga ke arah yang baik dan benar. Dalam hal ini, kepala keluarga bukan hanya bisa dimiliki oleh laki-laki saja, tetapi juga bisa dimiliki oleh seorang perempuan atau ibu. Nah, supaya lebih yakin dalam memahami apa itu kekuasaan hingga sumber kekuasaan itu berasal dari mana, maka kita bisa mendengarkan penjelasan ini. Baiklah teman-teman sekalian, pada dasarnya, kekuasaan dapat diartikan sebagai suatu kemampuan yang dimiliki oleh individu atau kelompok untuk memengaruhi orang lain. Oleh sebab itu, bagi pemegang kuasa bisa dibilang memiliki tanggung jawab yang penuh dan besar, karena bukan hanya memberikan pengaruh terhadap seseorang, tetapi juga memberikan pengaruh terhadap lingkungan. Selain itu, pengaruh yang diberikan dari pemegang kuasa bisa berdasarkan keinginannya atau kepentingan untuk bersama. Kekuasaan itu sendiri bisa berasal dari jabatan pribadi dan juga garis keturunan. Dalam hal ini, jabatan pribadi bisa didapatkan ketika menjabat suatu organisasi atau lembaga yang dimana seseorang itu menjabat sebagai ketua. Nah, ketika menjabat sebagai ketua, sudah seharusnya untuk memikirkan bagaimana caranya untuk memajukan sebuah organisasi atau lembaga tersebut. Maka dari itu, seorang ketua atau pemegang kuasa harus memiliki wawasan yang luas sehingga bisa menemukan berbagai macam cara agar organisasi atau lembaga yang dipimpinnya dapat berkembang. Nah, teman-teman, sementara itu, kekuasaan yang didapatkan melalui garis keturunan biasanya terjadi secara keturunan-keturunan raja. Nah, kekuasaan seperti ini dapat kita lihat pada negara-negara yang menganut sistem pemerintahan kerajaan, seperti Brunei Darussalam. Oleh karenanya, setiap keputusan dari kekuasaan raja akan memengaruhi kondisi dan kesejahteraan rakyatnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kekuasaan adalah kemampuan orang atau golongan untuk menguasai orang atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, wewenang, karisma, atau kekuatan. Nah, dari pengertian kekuasaan menurut KBBI, maka dapat dikatakan bahwa kekuasaan yang berasal dari kewibawaan dan wewenang ini biasanya dimiliki oleh para pemimpin negara atau bahkan pejabat negara. Nah, kemudian karisma dan kekuatan fisik ini biasanya dimiliki oleh suatu ketua atau suatu organisasi. Baiklah, sekian penjelasan tentang legitimasi kekuasaan dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.